artinya kata itu tidak pernah stabil. Tapi nalar kita mengatakan, you bilang ada 3, ternyata cuma 2. Berarti yang 3 adalah you sendiri bikin kesalahan. Selamat datang Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Samsul Arif, Yang Mulia Bapak Edi Riyadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pembicara Bapak Rocky Gerung. Selamat datang. Selamat datang. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang di belakang bisa memposisikan duduk yang paling depan karena masih kosong, mengisi kursi yang paling depan. Silakan Bapak Ibu yang di belakang. Silakan Bapak Ibu yang di belakang bisa maju ke depan untuk mengisi bangku yang kosong di depan. Nanti nggak mulai acaranya. Ayo. Nggak ditanya-tanya juga. Nggak ditanya-tanya. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, selama acara berlangsung dimohon untuk menonaktifkan handphone masing-masing dan dimohon untuk tertib. Nanti ada sesi tanya jawab menjawab. Untuk acara selanjutnya yaitu dialog cadas malam inspirasi pada pelatihan hakim berkelanjutan CGE 1, Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama seluruh Indonesia, akan dipandu oleh Bapak Kapusdiklat Teknis Peradilan, yaitu Bapak Samsul Arif SH MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Ya. Salam cadas, cerdas, berintegritas. Ya. Teman-teman sekalian dan beberapa tentu mungkin ada yang mengikuti acara ini melalui live streaming, melalui YouTube yang sudah dibagikan linknya. Hari ini ya kita kehadiran pengajar tamu kita, Rocky Gerung. Ya. Saya tentu nggak mau menceritakan kurikulum vitae-nya ya, teman-teman masih bisa lihat sendiri, googling sendiri di situs pencari. Pasti ketemu banyak tentang beliau, pasti tentu banyak ketemu dengan video-videonya ya, ratusan, bahkan mungkin ribuan ya Bang ya. Tapi saya mau sedikit memberikan pengantar sebagai moderator ya, teman-teman sekalian untuk sekedar nanti pada akhirnya menjadi pengantar untuk mematik kawan-kawan terkait mengenai kritisisme. Ya. Teman-teman sekalian, ya, problem hakim kemarin, kalau saya mau tidak mengatakannya problem hakim hari ini, ya. Karena kenapa saya bilang kemarin, ya karena mudah-mudahan hari ini bisa berubah, ya. Karena manusia kan terus berubah mengikuti dinamika. Ya. Problem hakim kemarin itu dihadapkan pada tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan, apakah itu tekanan media massa, apakah itu tekanan-tekanan pengaruh, atau tekanan-tekanan imaterial lainnya yang kemudian
memaksa hakim untuk menjatuhkan putusan di luar dari kehendaknya, di luar dari keinginan, di luar daripada rasa keadilannya. Sehingga kemudian hakim terjebak untuk memutus pada keinginan mayoritas. Ya. Kita belajar tentu terkait mengenai paham utilitarianism, Bentham, ya, Jeremy Bentham, abad 17. Jadi kalau kawan-kawan memutus karena tekanan-tekanan itu, kalian kembali ke abad 17. Ya, kira-kira begitu ya. Takut karena dengan putusannya, kalian terancam jiwanya. Takut karena putusannya, kalian dilaporkan lalu kemudian dibuat pusing 7 keliling, diperiksa sana sini oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, oleh KAY dan oleh lainnya. Teman-teman sekalian, problem kita kemarin, kalau tidak saya mau mengatakan yang problem hari ini, bahwa teman-teman hakim banyak sekali putusannya yang dipertanyakan legal reasoningnya. Argumentasi hukumnya nggak kuat, akarnya tidak mencekram ke bawah, tidak memiliki literatur yang bisa dipakaikan rujukan, lalu kemudian tidak memiliki metodologi nalar berpikir yang kritis sehingga kemudian putusannya bisa diuji sebagai putusan yang kuat, ya, putusan yang bernalar untuk itu. Sehingga kemudian apa? Putusan hakim dinilai menjadi musabab larinya investor, ya, ke luar negeri, sehingga putusan hakim dinilai menjadi bencana, ya, karena banyaknya muncul, ya, seolah-olah dikatakan begitu, ya, kerusuhan atau keonaran atau ketidakpuasan lainnya. Problem hakim kemarin, kalau tidak mau saya katakan hari ini, ya, hakim kelihatannya sulit untuk membedakan bias dan gagap terkait mengenai pemahaman akan integritas. Ya, integritas dipahami oleh kawan-kawan hakim berat, ya, karena pada satu sisi ada nilai-nilai kultural, ada local wisdom bahwa memberi itu adalah kemuliaan. Menolak kemuliaan adalah bentuk daripada ketidakhormatan atas kemuliaan itu. Ya. Lalu kemudian apakah salah terkait mengenai pengajaran integritas? Apakah salah terkait mengenai nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada code of conduct, pada etik, pada moral? Ya. Apakah moral, kode etik itu diajarkan hanya untuk menghafal? Ya. Kalau tidak boleh bertemu dengan para pihak itu dia masuk pada butir berapa, pada pasal berapa code of conduct. Ya. Hari ini teman-teman akan mendengar nanti, ya, ceramah, ya, atau diskusi atau dialog terkait banyak hal, terkait mengenai nilai-nilai hukum, value, terkait mengenai prinsip-prinsip hukum, terkait mengenai nalar hukum sehingga kemudian terbentuk argumentasi hukum, yang itu pada akhirnya akan membentuk teman-teman bagaimana kemudian menghasilkan sebuah putusan yang bersandarkan pada kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. Mudah-mudahan 3 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan ini dan beliau akan membongkar itu semua. Membongkar sejarah dari filosofi, teori-teori hukum, membongkar dari nilai-nilai filsafat dari ground norm yang selama ini kita sering sebutkan hukum itu. Bahkan beliau juga nanti akan mengutip beberapa asas-asas hukum yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Misalnya, ya, terkait mengenai bukan bukti kalau tidak 2 bukti, ya, unus testis, nullus testis. Ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan beliau bahwa itu bersumber dari pembentukan kata sehingga kemudian nanti di situ juga akan ada pemahaman kita terkait mengenai aliran feminisme di situ. Bapak Ibu sekalian, sambut dengan gemuruh tepuk tangan yang meriah. Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Itu teman saya Arif dan dia kasih selalu semacam umpan untuk membekuk saya. Saya ingin dibekuk oleh nalar, bukan dibekuk oleh apa namanya nih, borgol. Saya mau dibekuk oleh nalar.
Borgol pertanda kriminalitas. Tapi di belakang borgol ada sinopsis tentang kekuasaan itu. Kenapa mesti di borgol? Lambang apa borgol itu? Lambang keadilan? Bukan. Lambang keadilan adalah Themis. Dewi yang ditutup matanya. Jadi bagian pertama adalah coba kita putting reason first. Akal dikedepankan dulu. Supaya kita saling menguji jalan pikiran hukum. Kalau saya ucapkan satu kata itu datang dari kosa yang ada di saya, yang saya benamkan di kepala saya melalui kebudayaan, ideologi, agama, filsafat. Kata itu bisa berbeda dengan Anda yang mengapungkan kata itu justru untuk keluar dari kepungan kultur, kepungan peradaban tuh. Jadi setiap kata yang kita ucapkan di dalamnya ada situasi semiotis. Artinya kata itu tidak pernah stabil. Dia oscillating. Ding dong ding dong ding. Karena kita tidak hidup di dalam satu variabel, kita hidup dalam banyak variabel tuh. Yang namanya devil's advocate. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Advocatus diaboli inilah yang mengganggu reason kita yang tadinya dikontrol oleh kebudayaan, oleh kurikulum yang Anda pelajari. Saya menyebut istilah justice, keadilan. Kata yang kita ucapkan itu mewakili satu zaman. Bagaimana kita lihat satu istilah genealoginya panjang. Karena itu kalau saya sebut pengertian rakyat di zaman revolusi Prancis beda dengan pengertian rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia disebut kawulo. Boleh nggak rakyat Indonesia protes? Boleh, tapi mesti sopan. Protes tapi sopan. Boleh kritik? Boleh. Kritik tapi sopan. Artinya jangan kritik. Itu bedanya antara kata rakyat dengan kata rakyat di Prancis dan di Indonesia. Jadi itu pengertian-pengertian dasar yang membuat kita sebagai hakim kadangkala referensinya apa? Makar. Yang mana yang disebut makar? Jadi istilah-istilah hukum selalu ada genealogi, ada social originsnya, ada asbabun nusulnya. Nah bagian itu yang saya kira menarik untuk kita bicara malam ini. Tentang apa aja. Sebelumnya coba kita bikin permainan dikit. Tadi Pak Arif mengatakan, coba kita bongkar dulu reason kita, cara kita. Menangkap gejala sekaligus cara kita untuk mendekati persoalan secara kritis. Nah, ini ada papan tulisnya, saya enak juga nih ada. Oke ya, coba kita uji sedikit kemampuan kita untuk, saya tulis satu kalimat di sini misalnya. Ini kalimat. There is 3 mistake in this sentence. Ada 3 kesalahan di kalimat ini. Kalimatnya bilang begitu. Semacam pengakuan dari seorang terdakwa. Dia bilang, saya buat 3 kesalahan. There is 3 mistake in this sentence. Siapa yang mau cari 2 kesalahan itu? Ya, silakan. Pak. Mohon izin Pak. Siap. Kesalahan pertama adalah pada... Stop. Yang izinin kamu siapa? Pak Arif yang izinin, saya nggak izinin. Padahal dia ngadap ke saya. Jadi Anda lihat bahwa reaksi dia pertama adalah pada komandannya itu. Padahal sementara ini komandannya saya.
Jadi Anda lihat bagaimana mohon izin, lalu menunggu perintah laksanakan. Itu kira-kira. Oke, saya bercanda serius. Bercanda tapi serius. Ya, nama. Saya M. Burhanuddin Yusuf dari Pengadilan Negeri Marisa. Marisa Gorontalo, Bapak. Gorontalo. Gorontalo. Uti. Iya. Yes, ya Uti ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu pada kata is, seharusnya menggunakan are. Yang kedua, pada tulisan mistake, harusnya single S, mistakes dengan akhiran S. Itu berarti sudah dua kesalahan. Jadi saya dapat 3, mohon maaf. Tadi mintanya 2, saya dapat 3. Yes. Udah. Padahal dia bilang ada 3, dia cuma dapat 2. Yang satu dikorupsi. Terima kasih. Oke ya kita lanjut ya. Siapa yang... Oke. Saya Vivaldi, Bu, dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Saya menemukan 3 kesalahan di sini yaitu di mistake in sentence. Karena kesalahan itu dibuat ya karena kesalahan di dalam kata-kata itu. Jadi kalau nggak dianggap salah ya nggak salah. Karena dianggap mistake dalam kata-kata itu yaitu menjadi salah. Terima kasih. Ya dia cari akal supaya bisa ketemu yang ketiga itu. Itu namanya tautologi itu. Anda bikin tautologi aja tuh. Ya kalau mistake dianggap salah ya salah. Kalau mistake dianggap benar ya benar. Apa poinnya? Oke, paling enggak udah ada kenekatan menjawab. Dan dia menjawab dengan menatap saya sorotan tajam. Dia mau nakut-nakuti saya tuh. Bener. Dalam logika itu namanya fallacy ad verecundiam. Memanfaatkan otoritas untuk menutup mulut orang. Ya kalau salah ya salah. Mana salah. Oke bro. Yang lain. Ya. Silakan. Nah, kamu duduk di situ aja. Duduk di situ. Enggak di situ aja. Yang salah itu di kalimat tree-nya Pak. Harusnya to. Jadi kan kalau tree itu yang salah kan cuma are sama ini. Mistakes. Jadinya yang salah ya tree. Harusnya there are 2 mistakes in this sentence. Gitu. Jadi dia anggap saya salah menulis. Padahal saya sengaja bikin tree. Ya. Oke. Yes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatur Rahman, saya dari Pengadilan Negeri Baru. Kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu sebagai rujukan, maka saya bisa menggunakan 2 interpretasi. Interpretasi pertama telah disampaikan oleh sahabat saya Burhanuddin. Ya, kamu tinggal 1, jangan tinggal 1. 2. Nah, tinggal 1-nya adalah terletak pada punctuation-nya, tanda baca. Saudara tidak menentukan titik di sana. Sehingga di sana itu ada 1 kesalahan. There are 3 mistakes in this sentence. Sebuah kalimat tanpa ada tanda baca itu belum sempurna. Jadi itu kurang titik, punctuation-nya kurang, tanda bacanya. Jadi mana? Ya silakan Pak. Oke. Baik, kalau misalkan kita menggunakan penafsiran tadi, maka kita bisa menemukan kan di sini. Izin saya tidak berani untuk menulis kesalahannya, tahu saya juga salah. Nah, karena kan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung bahwa kebenaran itu kan banyak variabelnya dan kita kan di sini apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang beliau pikirkan.
Nah, jadi there are three mistakes. Jadi di sini isi ini salah memang. Kemudian mistake ini secara kalimatnya itu kan salah. Harusnya kan misnya itu S-nya tinggal satu, S-nya diganti di sini mistakes. Tapi Bapak Rocky Gerung tadi itu cuma nulis sentence. Ini titiknya mana? Padahal dalam sebuah kalimat itu harus ada tanda baca. Misalkan kita bertanya, mau kemana? Ada tanda tanya. Jangan ke sana, ada tanda seru. Ayo ke sini, begitu. Jangan kemana-mana, tetap di sini, begitu. Atau saya dan Pak Rocky sedang makan di sini, gitu, titik, gitu. Nggak ada titiknya, begitu. Terima kasih, Bapak. Oke, kita salaman dulu. Oh, iya. Pak, saya dari tahun 2018 ngelihat Bapak dan Ya, oke. Dia gugat saya bahwa saya tidak kasih full stop titik di situ. Coba kita cek di situ. Coba kamu ke depan lagi. Bentar ya, sebelah sini nih. Padahal saya taruh titik di tempat yang paling dekat dengan dia. Coba kamu angkat tangan kanan kamu. Tangan kiri? Mana tangan kanan, tangan kiri? ini tangan kanan Bapak, ini tangan kiri. Ada apa? Titiknya saya taruh di sini. Oh. Tapi mohon maaf Bapak, ini slide Bapak. Jadi ini bukan titik. Kalau Anda lihat dari 3 km, dia jadi titik. Itu cuma cara untuk ngeyel. Jadi saya bikin eyelan. Dia nggak sangka tadi, spidol itu saya tempelin ke dia. Jadi titik itu ada di situ. Ayo kita adu ngeyel. Oke, yang lain tuh, oke. Ada yang lain. Saya balik pada dia tadi. Oke, Neng, Mbak atau siapalah. Ayo. Saya menemukan 3 kesalahan itu di istri dan mistake. Istri Dan mistake. Oke. Ketika tree ditekankan, maka is dan mistake salah. Is harusnya menjadi are dan mistake seharusnya menjadi mistakes. Ketika mistake yang ditekankan, maka tree yang salah. Seharusnya there is one mistake in this sentence. Terima kasih. Dan saya nggak mau perbaiki karena memang tulisan saya begitu. Ngapain? Jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis. Pasal adalah pasal di dalam pasal, bukan pasal yang ditambahkan. Kan itu. Jadinya, ini panjang kan Pak Arief. Jadi kita share ya tentang the art of thinking and critical thought itu. Saya balik ke situ ya. There is 3 mistake in the sentence. Dia nemuin 2 tadi. Siapa? Dia nemuin 2. There is harusnya plural. Jadi there are 3. Oke, kita coret dulu tuh yang dia temukan tadi itu. Kesalahan pertama ada kesalahan grammar. Harusnya are. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Harusnya mistakes. Pindahin aja ke situ. Oke. Memang cuma itu kesalahannya. Jadi saya berbohong. Kesalahan yang Anda temukan karena Anda pakai mata. Anda bisa lihat kesalahan grammar is should be are. Mistake should be mistakes. Anda lihat itu dengan mata. Tidak Anda lihat dengan otak. Kalimat itu bilang ada 3 kesalahan. Di situ ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga adalah kalimat itu sendiri bohong. Dia bilang ada 3 ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar. Jadi kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri. Dapat poin itu? Dia bilang ada 3
ternyata cuma 2. Kesalahannya adalah pada pengakuan dia. Yang nggak mungkin kita lihat di situ. Tapi nalar kita mengatakan, you bilang ada 3, ternyata cuma 2. Berarti yang 3 adalah you sendiri bikin kesalahan. Dapat nggak? Yes. Itu fungsi nalar. Jadi ada bagian yang kita lihat, ada bagian yang tidak kita lihat. Dewi Keadilan ditutup matanya, dia nggak bisa lihat problem. Tapi nalarnya bisa lihat. Itu pengertiannya tuh. Jadi ada sesuatu yang sublim di dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Tadi Pak Arief terangkan dengan baik tadi. Bahwa putusan itu kendati adil, tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi. Putusan itu menghasilkan kecemasan politik. Padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variabel ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan? Dari segi teori hukum positif bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen di atasnya yang koheren. Yang kita sebut sebagai Stufenbaum teori. Hans Kelsen. Kelsenian. Kalaupun itu dipakai secara tepat, walaupun saya kritik Kelsenian, penggunaan Kelsenian di Indonesia, tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variabel eksternal tadi. Variabel politik, variabel feodal, variabel uang, segala macam itu. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem saya adalah nalar itu tidak tiba. Oke, sampai di situ dulu ya, bagian awal. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat di situ ada unsur kekuasaan, tapi tak berarti tak hadir loh. Karena ada algoritma. Sampai saudara punya sertifikat pengacara, di belakang itu ada proses politik panjang. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Itu ujian pertama pada kemandirian kehakiman. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Dalil itu kita pastikan dulu. Oke, sampai sini masih dapat ya. Masih nyambung ya teman-teman ya. Quote-nya udah dapat ya?